Halo guys, apakah kalian sudah membaca tema yang Ibu berikan kepada kelompok kita? Sudah Bu, jadi tema kita tentang bumi dan lingkungan. Kira-kira cakupannya apa ya Bu? Menurut saya, cakupannya hal yang berhubungan dengan bumi dan lingkungan, seperti solusi apa yang bisa kita berikan kepada keadaan lingkungan sekarang. Coba lihat ini, kira-kira apakah kalian dapat gambaran dari gambar yang Ibu berikan pada PPT ini? Ternyata permasalahan utama sampah ya Bu. Saya jadi ingat dalam sehari di rumah saya juga pasti menghasilkan sampah. Baik sampah sisa makanan, plastik snack, ataupun botol bekas minuman. Kira-kira jika penampungan akhir sampah penuh, apa yang terjadi ya? Ditambah akhir-akhir ini cuaca di lingkungan kita sering terjadi hujan. Sampah yang menumpuk dapat terbawa oleh air hujan lalu menutupi tanah. Tanah kan dapat menyerap air hujan. Kalau tertutupi akan terjadi masalah dong. Harusnya tanah bisa menyerap air hujan, akan tetapi tertutup oleh sampah, jadi tidak dapat menyerap air ya. Lalu dari 10 masalah lingkungan ini, kira-kira masalah besar apa yang akan disebabkan oleh sampah? Banjir Bu. Lantas, apa yang dapat kalian lakukan untuk memberi solusi banjir ini? Melakukan reboisasi Bu, penanaman kembali pohon di lahan gundul. Lahan limbah sampah Bu. Sampah rumah tangga dapat dijadikan kompos dan sampah plastik didaur ulang. Tepat sekali, yang kalian sebutkan adalah beberapa alternatif solusi dari banjir. Kita dapat melakukan reboisasi dan pemilihan sampah agar permasalahan banjir tidak terjadi. Tapi, tahukah kalian bahwa banyak daerah yang berpotensi untuk terjadi banjir dengan berbagai macam faktor? Bisa jadi permukiman tempat tinggal yang berada dekat bendungan, sungai, ataupun lokasi perumahan pada dataran rendah. Saya sering nonton TV Bu, bahwa akibat yang dihasilkan dari bencana banjir ini banyak merugikan masyarakat dari segi harta benda, bahkan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa. Baik, silahkan kalian diskusikan apa yang dapat kalian pilih dari solusi permasalahan banjir ini ya. Tapi, andai para masyarakat yang tinggal di daerah yang berpotensi terjadi banjir dapat mengetahui informasi akan terjadi banjir, mereka akan dapat bersiap terlebih dahulu, setidaknya mereka dapat bersiap-siap. Iya benar. Lantas apa yang dapat kita lakukan untuk membantu masyarakat tersebut? Bagaimana jika masyarakat dapat mengetahui informasi banjir akan terjadi dari suara sirine? Kan kalau mobil ambulans saja di jalanan, jika membawa pasien dalam keadaan darurat akan membunyikan sirine agar semua motor dan mobil minggir. Aha, benar, bunyi sirine. Halo Genti Hajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semayanti. Nama saya Misbah. Nama saya Kaila. Kami perwakilan tim finalis Ki Hajar STEM tahun 2021. Kami perwakilan dari SDN 027 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini kita akan menjawab permasalahan banjir dengan membuat alat simulasi pendeteksi banjir sederhana. Adapun tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir untuk bersiap menghadapi banjir setelah mendengar suara sirine. Lantas apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya? Kalian penasaran? Ayo ikuti tim kami membuatnya. Air, 2 tutup botol, stik, konektor, baterai 9 volt, lampu LED, aktif bazar, cutter, penggaris, gabus, spidol, alat pemotong, tang, switch, lem tembak, kawat tembaga, kawat besi, pipa paralon, solder, akuarium. Pertama, bentuk kabel tembaga hingga membentuk suatu lingkaran yang rapat seperti pada video ini. Ambillah sebuah gabus berbentuk persegi lalu ukur kira-kira 5 cm. Letakkan kabel tembaga yang telah dibentuk lingkaran tadi di tengah gabus lalu beri lem perekat.
Potonglah kawat besi sepanjang 15 cm. Bentuklah kawat besi menjadi huruf U. Tusukkan kawat besi tersebut pada kedua ujung gabus yang telah ditempeli kabel tembaga. Pastikan gabus yang telah ditempeli kawat tembaga dapat bergerak naik dan turun pada kawat besi tersebut. Ambillah pipa paralon berukuran 2/3 sepanjang 30 cm. Lalu bentuklah lubang besar, kecil, dan besar sebanyak 3 buah menggunakan spidol. Ambil sebuah cutter dan lubangilah sesuai dengan ukuran yang telah dibuat. Pasanglah konektor pada kedua ujung baterai 9 volt yang telah disiapkan. Masukkan baterai beserta konektor yang telah terpasang ke dalam pipa paralon melalui lubang bagian bawah. Akan tetapi, pastikan ujung badan baterai tidak masuk ke dalam pipa paralon keseluruhan bagian. Kabel yang berada pada konektor baterai dikeluarkan melalui lubang besar yang telah dilubangi. Lalu berikan lem pada ujung pipa paralon yang terdapat pada baterai. Tutup bagian tersebut menggunakan botol bekas. Solder kawat yang terdapat pada ujung switch yang berfungsi untuk on-off pada alat ini. Lalu setelah itu solderlah pada ujung kawat lampu LED yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal cahaya. Dan terakhir, solderlah pada ujung kawat aktif buzzer yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Rangkailah susunan alat, yaitu switch, lampu LED, dan aktif buzzer. Ambil kawat tembaga sepanjang kurang lebih 8 cm, lalu bentuklah seperti pengait. Pasangkan pada tutup botol yang telah dilubangi. Ambillah stick, lalu ukur sepanjang 1 cm, dan beri lem. Hubungkan ujung kabel pada pipa paralon ke ujung pengait tembaga yang telah dirangkai sebelumnya. Tutuplah pipa paralon dengan tutup botol yang telah dirangkai dengan pengait kawat tembaga. Setelah itu berilah lem perekat. Tempelkanlah pipa paralon pada kawat besi yang sudah dirangkai. Lihatlah pergerakan gabus yang telah ditempelin kawat tembaga. Perhatikan kenaikan gabus yang akan menyentuh kawat tembaga. Ketika lilitan kabel tembaga yang berbentuk lingkaran pada gabus menyentuh pengait tembaga pada alat, maka akan dihasilkan suara dan lampu LED akan menyala. Wah, tidak ada bunyi yang dihasilkan ya. Iya dong Kai, kan lihat ini kabel tembaga pada gabus belum menyentuh ujung kabel pengait tembaga pada pipa paralon. Artinya air yang terisi belum mencapai batas ambang maksimal. Bagaimana kalau aku isi lagi ya airnya? Kita lihat apa yang akan terjadi. Lihat, ada suara, berarti alat ini bekerja dengan baik dan berhasil. Saat kabel tembaga bertemu dengan pengait tembaga pada pipa paralon. Keadaan ini terjadi dikarenakan batas air sudah mencapai batas ambang maksimal dari air tersebut. Sehingga gabus yang berisikan kabel tembaga dapat bergerak naik dan menyentuh pengait pada pipa paralon. Lantas, bagaimana bisa dihasilkan bunyi pada alat tersebut? Jadi, ketika lilitan kabel tembaga bertemu dengan pengait tembaga yang telah disambungkan pada sumber arus listrik yaitu baterai, maka akan terjadi kontak arus listrik yang menyebabkan dapat dihasilkan suatu bunyi dan lampu LED akan menyala. Selain itu, tembaga juga merupakan konduktor panas dan listrik, sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Ketika suatu bendungan atau tempat penampungan air tersebut mencapai batas maksimal tinggi air, maka alat pendeteksi banjir tersebut dapat bunyi dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk segera bersiap untuk menyelamatkan diri. Kesimpulan pada percobaan ini adalah dengan membuat alat pendeteksi banjir ini, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bencana banjir agar kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi. Ketika dua buah konduktor yang telah dirangkai dengan sumber arus listrik, maka ketika kedua buah konduktor tersebut bertemu, maka akan dihasilkan bunyi.
sehingga masyarakat dapat mengetahui keadaan bahwa air telah mencapai batas maksimum dan harus bersiaga. Selain itu, alat percobaan ini juga dapat diproduksi dalam skala besar dan digunakan pada lingkungan masyarakat. Nah, cukup sekian yang dapat tim kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu semangat ya geng Ki Hajar. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.